عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh, para sepuh, para ajengan, wabil khusus kepada guru kita bersama, pimpinan dari Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Absar, Kiai Haji Idrus Nur Falah, begitu juga Kiai Haji Mamai Jailani dan seluruh dewan guru beserta para asatidzah yang alhamdulillah malam hari ini selain dalam rangka penyambutan tahun baru Hijriah, kita bersama-sama merayakan, bersyukur, tasyakuran atas milad Pondok Pesantren Miftahul Absar yang ke-23. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, Kiai Haji Idrus Nur Falah, Kiai Haji Mamai Jailani, dan seluruh para tokoh tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan guru-guru kita, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya, amin ya rabbal. Begitu juga mudah-mudahan Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Absar senantiasa dijadikan mahadan mubarakan. Mudah-mudahan pondok pesantrennya senantiasa dijadikan pesantren yang ma'murah dan melahirkan santri-santriwati yang ilmunya berkah dunia akhirat, yang bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada para panitia, baik dari seluruh santri dan seluruh yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini, begitu juga dari kawan-kawan PRI Batik, Jawara, seluruhnya yang memiliki sumbangsih terhadap tersukseskannya acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupannya diberkahi, kehidupannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum mukminat yang subhanallah sampai malam hari ini masih berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini, dengan larut malam seperti saat ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah.
Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehat. Kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pertama-tama saya memohon maaf atas keterlambatan. Mungkin sudah cukup larut. Biasanya jam 12 sudah selesai biasanya. Ini kira-kira dimaafin apa enggak nih? Kira-kira dibukakan pintu ridho atau tidak? Kira-kira ridho atau tidak? Karena hari ini bertepatan pengajian bulanan di pondok di Markas Syariah Petamburan. Jadi kita berangkat tadi dari Markas Syariah Petamburan itu sekitar pada maghrib. Karena saya sempat tidak sehat tadi, sempat ada kemungkinan nggak hadir. Tapi kita usahakan dan alhamdulillah sehat walafiat. Akhirnya kita bisa berkumpul walaupun terlambat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, malam hari ini malam yang luar biasa. Malam hari ini malam yang penuh dengan cucuran rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini adalah malam Lailatul Asyura, yaitu hari ke-10, malam ke-10 bulan Muharram. Malam ini malam yang mulia, malam yang dianjurkan oleh para alim ulama untuk beribadah, wabil khusus yang paling dianjurkan membaca Al-Quran, memanjatkan doa. Kenapa? Karena 10 Muharram ini hari yang agung, 10 Muharram ini hari yang mulia, 10 Muharram ini terjadi berbagai peristiwa luar biasa, yang peristiwa tersebut menunjukkan kekuatan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, pertolongan Allah yang Allah curahkan kepada para kekasihnya yang senantiasa sabat alal haq, yang senantiasa kokoh, yang senantiasa teguh dalam kebenaran, sehingga kekokohan dan ketabahan tersebut Allah curahkan dari mananya pertolongan dan kemenangan. Dan itu yang sepatutnya untuk senantiasa diimani, diilhami kepada seluruh umat Islam, wabil khusus kepada para santriawan santriwati, kepada asatidzah, kepada para seluruh pejuang agama Islam untuk senantiasa sabat alal haq, kokoh teguh untuk senantiasa memegang yang hak. Memangnya kenapa? Karena yang hak itu nggak lain nggak bukan adalah ajaran agama Islam, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang digerogoti oleh sebuah penyakit, yang penyakitnya ingin bikin kita ragu terhadap ajaran Islam, yang ingin membuat kita tidak percaya, ragu, skeptis, dan menjauhi ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga kita tidak lagi berani untuk menunjukkan keislaman kita. Kita merasa malu, kita bahkan sampai dalam keadaan takut untuk menunjukkan keislaman kita. Inilah yang dikenal dengan penyakit Islamofobia. Bu, di sini ibu-ibu apa? Belum ibu-ibu. Ibu-ibu di mana ibu? Bu, ibu-ibu udah ngantuk. Bu, bu. Neng, kalau ini neng yang belum kawin neng. Ya,
Apa panggilannya langsung? Neng. Neng. Udah tidur belum? Kira-kira tahu Islamofobia atau tidak? Tahu Islamofobia atau tidak? Islamofobia adalah fobia itu artinya ketakutan. Artinya sebuah propaganda buruk yang dicanangkan, tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti ajaran Islam, menakut-nakuti syariat Islam, agar siapapun yang memegang ajaran Islam mereka takut untuk tidak mau menjalankan syariat Islam. Makanya nggak heran saudara, di mana-mana tempat orang jadi takut bicara tentang jihad, betul? Saat ini di mana-mana tempat orang takut bicara tentang khilafah Islamiyah, betul? Kenapa? Karena dia gelentorkan ini penyakit, saudara. Penyakit dibuang kemana-mana biar umat Islam takut. Bahkan itu sudah masuk merambah ke pondok-pondok pesantren. Ini persis seperti sebuah cerita. Saya boleh cerita atau tidak? Boleh atau tidak? Cuman udah kemalaman, udah jam 12 nih. Hah? Kan udah terlambat. Lanjut. Lanjut. Betul. Siap sampai pagi? Betul. Gua sampai pagi gua pulang. Lu enak lu pagi-pagi. Lu tidur gua masih di jalan. Tapi siap lanjut ya. Untuk membayar kesalahan terus sampai pagi. Betul? Siap sampai pagi? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Di satu masa ada seekor serigala. Seekor serigala ini karena satu peristiwa dia punya buntut kepotong sampai buntutnya hilang. Akhirnya si serigala ini ketika mau keluar rumah, serigala ini berpikir, kalau saya keluar pasti saya akan ditanya, pasti saya akan dianggap aneh. Kenapa? Karena saya nggak punya buntut lagi. Akhirnya serigala tersebut memutar otaknya serigala untuk membuat cerita. Keluar dari sangkarnya, serigala lain mulai bertanya, kok kau tidak punya buntut? Apa jawab serigala yang buntutnya buntung tersebut? Dia katakan, saya putuskan saya punya buntut untuk mencari kesenangan dan ketenangan. Akhirnya kemana-mana ini serigala jalan selalu ditanya, dan dia propagandakan ucapan tersebut untuk menyampaikan bahwasanya saya potong buntut untuk kesenangan dan ketenangan. Singkat cerita, mulai 1-2 serigala ikut potong buntut. 2 serigala potong buntut buat kesenangan dan ketenangan katanya. 2, 3 terus menyusul sampai hampir seluruh serigala memotong buntutnya, hingga sampai tiba serigala terakhir yang dia memiliki buntut. Seluruh serigala yang sudah potong buntut mulai mencibir, mulai menganggap yang berbuntut itu aneh, mulai menganggap yang berbuntut itu satu hal yang gharib, satu hal yang aib, sampai-sampai itu serigala yang terakhir pun potong buntutnya, saudara. Dari kisah ini para ulama mengambil sebuah ibrah, bahwasanya satu keburukan yang dipropagandakan, satu keburukan yang terus-terus didengungkan, maka keburukan tersebut bisa menjadi satu hal yang diterima
ketika satu keburukan terus menerus diperdengarkan. Makanya Al-Imam Al-Maruzi menyebutkan satu ungkapan menarik yang diriwayatkan merupakan satu asar dari salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, la ya'tiyanna zamanun, akan datang satu masa, yu'ayyarul mu'minu biimanih, akan merasa diposisikan dalam keadaan yang aib, dalam keadaan yang kurang. Seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan merasa aib, akan merasa malu biimanihi, dengan imannya. Kama yu'ayyarul fasiku bifisqih, sebagaimana seorang yang fasik, seorang yang bermaksiat, seorang yang terang-terangan untuk melakukan kemungkaran, mudarat, kemungkaran dengan kefasikannya. Orang yang bermaksiat itu sepatutnya yang malu. Gara-gara kemaksiatan tersebut senantiasa diperpropagandakan, dipertontonkan, sehingga justru orang yang beriman dipermalukan, saudara. La ya'tiyanna zamanun yu'ayyarul mu'minu biimanih kama yu'ayyarul fasiqu bifisqih. Akan datang satu masa orang yang beriman akan menjadi aib dengan keimanannya, sebagaimana orang yang fasik dipermalukan dengan kefasikannya. Saya mau tanya, zaman itu udah ada atau belum? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang yang punya iman dianggap beriman itu satu hal yang aib. Justru orang yang melakukan kefasikan dianggap biasa. Saya mau tanya, zaman sekarang sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Fakta, saudara. Saat ini orang memegang teguh keimanan dianggap kolot. Orang memegang teguh ajaran Islam dianggap sesuatu yang di luar batas normal, percis seperti serigala, saudara. Padahal serigala yang normal yang punya buntut, serigala yang normal yang sesuai dengan fitrah, serigala yang punya buntut, bukan yang buntung, saudara. Tapi karena propaganda terus menerus diperdengarkan, saat ini justru yang melanggar syariat dianggap satu hal yang tabiat, sesuatu yang dianggap normal. Justru yang normal dianggap tidak normal. Betul? Betul? Makanya saat ini bagaimana propaganda tentang LGBT begitu marak. Betul? Tahu nggak LGBT? Betul lah dulu. Apaan LGBT? L-nya lesbi, perempuan demen perempuan. G, LGBT, gay, laki suka sama laki. LGBT, B, biseksual, laki mau, perempuan mau. LGBT, transgender, laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki, laki-laki malam siangnya Wawan, malamnya Wiwin, laki malamnya siangnya Wiranto, malamnya Wiranti. Saya mau tanya, begitu ada atau tidak? Zaman sekarang yang begitu ada atau tidak? Ayah atau loba? Ayah atau loba? Banyak. Mana orang iman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya saudara, LGBT itu penyakit, betul? LGBT itu merupakan satu penyakit psikologis, dia bukan fitrah, saudara. Tidak ada Allah ciptakan fitrah perempuan demen dengan perempuan, betul? Tidak ada fitrah laki suka sama laki, betul? Tidak ada, saudara. Simpelnya saja, bagaimana ayam jago nggak mungkin nyeredeng ayam jago, betul? Betul. Ini orang mana sini, orang mana nih? Cipanjur. Orang Cipanjur.
Yang mau tanya anti pancur, ada nggak ayam jago jadi ayam jago? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada saudara. Biasanya ayam jago trading ayam betina, betul? 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 Ini ada manusia laki suka sama laki. Berarti saya mau tanya, lebih mulia manusia atau binatang? Kalau laki suka sama laki, binatang nggak demen betina sama jantan sama jantan. Berarti saya mau tanya, lebih mulia manusia apa binatang? Manusia atau binatang? Ini dia nih saudara. Bahkan mirisnya beberapa channel YouTube yang subscribernya tinggi itu justru mempropagandakan sampai buat tutorial menjadi gay. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Makanya saudara, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan musyahadatul mu'thirina dunya tamhu hubbal akhirah fi qalbi wa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Luar biasa saudara. Dalam hikmah ini Imam Haddad mengatakan musyahadatu mu'thirina dunya, menyaksikan, menonton, melihat orang-orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat itu dapat tamhu hubba ahli al-akhirah, dapat menghapus kecintaan terhadap akhirat di dalam hati cuma gara-gara melihat, menonton, menyaksikan orang-orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat. Ini mengedepankan dunia daripada akhirat bukannya kemaksiatan saudara, bukannya maksiat. Baru melihat orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat, kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala kita, itu bisa menghapus cinta terhadap akhirat dalam diri kita saudara. Al-Imam Hayatuddin dalam syarahnya menjelaskan apa rahasianya kok bisa melihat orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat bisa menghapus cinta akhirat dalam hati kita yang melihat saudara. Beliau mengatakan karena kecintaan seseorang terhadap dunia itu akan tampak pada zahir dan batinnya. Kalau sudah kecintaan terhadap dunia tampak terhadap zahir dan batinnya, dan dunia di sisi Allah tidak ada nilainya, sehingga dunia menjadi nilai yang hina dan nista, sehingga dunia, kecintaan terhadap dunia, merasa jumawa untuk memperoleh dunia, itu membuat kekotoran dalam hati. Dan kalau kecintaan terus menerus itu dipupuk, maka kotor tersebut akan berubah menjadi noda hitam yang akan tampak baik dalam batin maupun zahirnya saudara. Maka orang yang melihat pandangan terhadap orang yang penuh dalam kecintaan terhadap dunia, yang mendepankan dunia terhadap akhiratnya, maka itu akan mempengaruhi pandangan matanya yang dalam hatinya semula ada nur mahabbah terhadap akhirat, maka cahaya tersebut akan redup, akan tertutup dengan noda hitam daripada kecintaan terhadap dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara, kita diminta untuk menundukkan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha Allah mengatakan la tamuddanna 'ainaika bima mata'na. Jangan kau panjangkan pandanganmu terhadap dengan kedua matamu terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian umatnya, yang gak lain gak bukan Allah ingin uji mereka. Allah ingin uji mereka dengan zahratid dunia. Makanya Al-Imam Al-Alusi menjawab, mensyarah ayat tersebut saudara, menerjemahkan ayat tersebut.
Apa jawaban Imam Alusi? La yatul, jangan memanjangkan pandangan matamu terhadap segala sesuatu min zaharati dunia, daripada perhiasannya dunia. Dalam pandangan ada unsur muyul, kecenderungan dan i'jab terhadap umur dunia, saudara. Ya, kita menjalankan kehidupan dunia, mengambil sebagian dalam urusan dunia, tapi jangan sampai hati ini memandang pandangan ada i'jab, ada kekaguman, ada pandangan yang muyul, condong kuat terhadap urusan dunia, saudara. Bahkan menariknya, para ulama mengartikan ayat ini, mengartikan dengan makna la yatul, jangan terlalu panjang-panjang melihat urusan dunia, itu bisa pengaruh dalam hati kita. Bahkan ada sebagian ra'dul muttaqin, sebagian orang-orang yang bertakwa, saking menjaga hatinya, saudara, sampai-sampai mereka ghaddul basar, balagu fi ghaddil basar, mereka sampai kepada puncak-puncaknya menundukkan pandangan. Sampai-sampai mereka kalau lewat satu gedung atau satu wilayah atau satu rumah yang rumahnya itu ditempati oleh orang yang zalim, mereka nggak mau lihat rumahnya, saudara. Ada mobil, ada pakaian yang dipakai, yang digunakan oleh orang yang zalim, mereka tundukkan pandangannya untuk tidak rusak hatinya gara-gara memandang rumah, memandang gedung yang berisi orang-orang yang zalim. Kalau mandang orang yang zalim bagi orang yang bertakwa itu bisa merusak hati, apalagi lu pilih orang yang zalim. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, memandang orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat bisa merusak hati, berarti memandang orang yang cinta dunia bahaya atau tidak? Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Mandang saja tidak boleh, saudara. Mandang saja bisa merusak hati. Kalau kita memandang bisa merusak hati, bagaimana menitipkan urusan negara kepada orang-orang yang cinta dunia, saudara? Bagaimana kita titipkan suara kita, titipkan urusan kenegaraan kita? Bukan lagi dia cinta dunia, bahkan dia benci terhadap akhirat, dia benci ulama, dia kriminalisasi ulama. Allah bukan hanya saja merusak daripada hati, saudara, bahkan itu bisa menyebabkan kita mati suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saudara, hati-hati. Makanya kita lihat di beberapa ulama kiai-kiai kita, di rumah para habaib kita, ditaruh foto-foto habaib, ditaruh foto-foto ulama. Tujuannya apa? Kalau musyahadatul mu'thirina ad-dunya, kalau memandang orang-orang yang mengedepankan dunia terhadap akhirat punya pengaruh menghapus cinta terhadap akhirat. Begitupun sebaliknya, saudara, kalau kita gunakan mata kita memandang orang-orang yang saleh, kita gunakan mata kita memandang orang-orang para wali-wali Allah, para aulia Allah, para pewarisnya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga memberikan efek sebaliknya, saudara. Kalau memandang yang cinta dunia bisa membuat kita tertarik untuk cinta terhadap dunia, begitupun juga memandang para wali-wali Allah. Makanya kita di beberapa rumah-rumah para habaib, para ulama, di rumahnya banyak foto-foto ulama, saudara. Itu gak lain bukan apa, untuk memandang cahaya-cahaya Allah yang ada dalam wajah-wajah mereka, agar cahaya tersebut dapat menarik kita, agar kita tertarik untuk terdorong untuk mendapatkan cahaya tersebut dan menutup, menghapus noda-noda hitam yang banyak yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya, saudara, jangan jauh-jauh dari alim ulama, betul? Jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, betul? Jangan jauh-jauh dari majelis taklim, betul? Karena kalau bukan ulama-ulama kita, kalau bukan karena para habaib kita, maka kita akan tersesat. Kita akan semakin jauh, semakin banyak noda hitam dalam tubuh kita, semakin banyak noda hitam dalam hati kita, maka semakin tersesat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya saudara, momentum hari Asyura ini betul-betul harus dimanfaatkan. Momentum tahun baru Hijriah ini betul-betul harus dimaksimalkan. Makanya kenapa sih para alim ulama menjadikan tahun baru, menjadikan tahunnya umat Islam itu landasan basicnya adalah hijrahnya Nabi. Makanya dinisbahkan menjadi tahun Hijriah. Emang ada apa dengan hijrah? Emang apa pengaruhnya hijrah? Karena hijrah ini merupakan satu momentum sejarah yang begitu berkesinambungan, saudara. Yang intinya dalam di hijrah terdapat pengorbanan, dalam hijrah terdapat tingkat tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hijrah terdapat nilai betul-betul sabat alal haq, sehingga pertolongan demi pertolongan Allah turunkan kepada kita, saudara. Pertolongan demi pertolongan Allah berikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Umar mengajak para sahabat berdiskusi untuk menetapkan penanggalan Hijriah sebagai titik awal untuk menjadi penanggalan tahun kalender bagi umat Islam. Karena umat selain umat Islam memiliki penanggalan masing-masing, saudara, sehingga Sayyidina Umar memandang perlu sekiranya kekhilafahan Sayyidina Umar saat itu untuk membuat penanggalan yang khusus yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga para sahabat berdiskusi, Sayyidina Ali memutuskan untuk memberikan usulan menjadikan hijrah sebagai landasannya, saudara. Karena sebagian yang mengusulkan bagaimana hari tahun lahirnya Nabi saja, ada yang mengatakan mengusulkan wafatnya Nabi saja, hingga akhirnya para ulama sepakat dalam musyawarahnya menjadikan hijrah sebagai dasar tahun penanggalan. Artinya apa? Tahun Hijriah, tahun yang disusun oleh para sahabat. Alhamdulillah. Tapi sayang, sungguh disayang, kita umat Islam lebih apal tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Betul? Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Buktinya apa, saudara? Coba tanyain tanggal lahir masing-masing, pasti jawabnya tanggal 10 Januari, 20 Februari. Benar apa enggak? Benar. Jawab yang jujur lo, jangan ya hanu. Saya mau tanya, kalau tanggal lahir kira-kira jawabnya pakai Masehi apa Hijri? Pakai Masehi, pakai Hijri? Masehi apa Hijri? Lo tahu nggak tahun Masehi siapa yang buat? Tahu apa kagak? Tahu apa kagak? Tahun Masehi itu dibuat oleh seorang wanita pakar teolog dari Italia. Seorang ahli penginjilan dari Italia, dia yang susun pertama kali cuma ada 10 bulan. Kemudian penanggalan ini terus menerus direvisi sampai ke zaman Julius Caesar, dilengkapi oleh pakar ahli astronom dari Mesir yang beragama Kristen, melengkapi menjadi 12 bulan. Dan Anda tahu, nama demi nama, bulan demi bulan, itu adalah nama-nama dewa-dewa Romawi kuno. Januari diambil dari dewa Janus yang bermuka 2. Februari diambil dari dewa Februarius. Maret dari dewa Martinus. April dewa Aprilius. Begitu seterusnya sampai nama-nama bulan yang selanjutnya, saudara. Artinya apa? Kita umat Islam, suka tidak suka, disadari tidak disadari, kita sudah mengikuti jejak langkah orang-orang non-muslim. Itulah sebabnya Allah ingatkan kepada kita bahwasanya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak akan pernah ridho kecuali kita nih umat Islam ngikutin milah mereka. Allah nggak bilang ikut agama mereka, enggak, saudara. Allah ingetin kita, terkadang disadari tidak disadari kita bisa mengikuti milah mereka. Apa makna milah? Milah adalah ajaran kehidupan yang mencakup agama, termasuk pola hidupnya, pola berbicaranya, pola berpakaiannya, pola ta'amulnya, sampai pada
penanggalannya itu bagian dalam milah saudara. Maka saat ini sampai di pondok-pondok pesantren terkadang kita seperti jarang menggunakan penanggalan hijriah, seakan-akan kita malu bahkan takut untuk menggunakan penanggalan tersebut. Sekarang saya mau tanya, kira-kira mau ikut sahabat apa mau ikut dewa? Jawab yang kompak, mau ikut sahabat atau ikut dewa? Ikut sahabat atau ikut dewa? Ikut sahabat atau ikut dewa? Kalau mau ikut sahabat, dari sekarang cari tahu tanggal lahirnya, tanggal bulan hijriah. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Nah, kalau lo mau ikut sahabat, kira-kira ikut sahabat masuknya surga apa neraka? Kalau ikut sahabat, kira-kira masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Kalau ikut dewa? Ikut dewa? Jadi lu masuk surga, masuk neraka lu? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Mudah-mudahan ini orang Cipanjur semuanya masuk surga. Amin. Amin. Masuk surganya jangan pakai mampir dulu, langsung surga. Amin. Lu mau mampir apa langsung? Mampir apa langsung? Mampir dulu dah. Ke jahanam, jahanam. Terjadi alumnus jahanamnya. Katanya di jahanam kelas yang paling ekonominya pakai sendal ubun-ubun melepuh. Itu kelas ekonomi. Belum yang bisnis dan VVIP. Jadi lu masuk bisnis atau VVIP? Gak mau dua-duanya. Oh, gak mau dua-duanya. Kirain orang sini udah biasa kena panas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya saudara, kita ini digiring dikit demi sedikit, sadar nggak sadar kita digeret, ditarik untuk kita ngikutin pola hidup mereka, pola cara hidup mereka. Dulu laki perempuan berhubungan sebelum pernikahan itu satu hal yang tabu, yang aib. Betul? Betul? Istilah pacaran gak ada sebelum pernikahan, yang ada setelah pernikahan. Betul? Saat ini seakan-akan justru faktanya dibalik. Anak muda kalau nggak pacaran dianggap nggak keren. Betul? 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 Di sini ada mana yang pacaran nih? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Doain mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran gak jadi kawin. Amin. Ya Rabbal. Perempuan jangan murahan, betul? Neng. Jangan jadi murahan ya. Jangan mau lu digopalin sama laki-laki. Laki-laki tuh mulutnya pedas. Ini jadi korban tuh. Nggak ada. Saya ingat saudara, Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya menisbahkan cintanya Imam Busiri dengan cintanya Bani Udrah. Bani Udrah itu satu kabilah di Yaman yang sangat betul-betul menjaga kesmurnian cinta. Karena cinta ini murni saudara, cinta ini begitu luar biasa. Cinta ini sesuatu yang hal yang suci, tapi makna cinta saat ini mulai terdegradasi, terkungkung hanya untuk urusan laki dan perempuan. Dulu ada kabilah bernama Bani Udrah. Ini kabilah yang punya tingkat kefasihan yang paling tinggi saudara. Dan kelebihannya Bani Udrah ini kalau sudah memiliki rasa cinta, kalau sudah memiliki rasa mahabbah, kecintaannya dijaga murni begitu luar biasa. Saking murninya, banyak yang sudah cinta, dia belum sampai mengungkapkan cintanya, dia mati dalam rasa cintanya dia saudara. Bahkan salah satu riwayat diriwayatkan bahwasanya ada seorang pemuda yang memiliki rasa cinta kepada salah satu putri daripada pembesar di wilayah kabilah Bani Udrah. Sampai-sampai ini pemuda setiap hari kepikiran,
sampai-sampai tubuhnya kurus, lemas. Akhirnya tamu daripada pembesar daripada kabilah Bani Udrah tersebut melihat, memperhatikan, sampai akhirnya dia berusaha untuk bisa menuntaskan kerinduan rasa cintanya, untuk bisa dia mendapatkan cinta daripada wanita tersebut. Saudara, apa jawab daripada wanita tersebut? Laki-laki di Bani kami, di Bani Udrah, tidak akan pernah mampu kuat memandang kecantikan kami, karena mereka begitu lemah sehingga mereka tidak mampu, karena kemurnian cinta mereka yang juga muncul dari baik laki-lakinya maupun perempuannya. Sampai akhirnya yang lakinya wafat, begitu juga sang wanita pun juga wafat. Artinya apa, saudara? Cinta itu satu hal yang murni, yang suci, jangan dinodai. Dan saat ini makna cinta ditarik-tarik oleh kehidupan budaya barat, seakan-akan cinta itu bisa terlahirkan dalam sebuah balutan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ada, saudara, kecintaan bisa muncul diikat dengan pernikahan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saudara, cinta ini bisa melahirkan kekuatan. Bagaimana di dalam peristiwa Asyura, kecintaan Ahlul Baitin Nabi, kecintaan keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, membuat seorang Sayyidina Al-Husain dengan keluarganya yang kurang lebih 72 orang mati terbantai di padang Karbala. Ini nggak lain nggak bukan satu momentum bentuk representatif terhadap cintanya Ahlul Bait, cintanya zuriyah Nabi terhadap ajaran agama Allah, kuatnya mereka memegang teguh daripada ajaran datuknya baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Makanya saudara, umat Islam ini dalam momentum 10 Muharram jangan mau digiring, jangan mau ditakut-takutin. Jangan ngomongin tentang Asyura. Itu kalau ngomongin Asyura itu kerjaannya Syiah. Jangan ngomongin tentang Asyura. Asyura itu adalah peristiwa yang kaitannya tentang Syiah. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah yang senantiasa cinta kepada keluarga Nabi, juga menjunjung tinggi sahabat. Betul? Betul? Kecintaan terhadap keluarga Nabi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam syariat. Begitupun pula kita menghormati para sahabat. Kita tidak berlebihan seperti Syiah yang cinta kepada keluarga Nabi tapi benci kepada para sahabat. Saudara, kita juga tidak seperti sebagian dari kalangan Wahabi yang cinta terhadap sahabat, dari kalangan Nawasib yang cinta terhadap sahabat dan benci kepada keluarga Nabi. Karena dalam memandang peristiwa Asyura, gugurnya Sayyidina Husain di padang Karbala sampai terpenggal kepalanya, beliau punya cucu, punya keponakan yang bayi, yang mati bersimbah darah, tertancap dari panah daripada pasukannya Ubaidillah bin Ziyad yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah yang tidak memiliki kapasitas menjadi seorang khalifah. Saudara, kenapa Sayyidina Husain melakukan perlawanan? Karena Sayyidina Husain memegang teguh ajaran syariat Islam. Saudara, dalam pandangan Sayyidina Husain, Yazid bin Muawiyah tidak pantas menjadi khalifah. Dia tidak pantas menjadi penguasa untuk memimpin, yang pada saat itu masih banyak para sahabat yang lebih layak, masih banyak para tabi'in yang lebih pantas untuk memimpin kepemimpinan saat itu. Saudara, Sayyidina Husain dipujuk, Sayyidina Husain dirayu, diiming-imingi harta, diiming-imingi tahta, tapi Sayyidina Husain tidak bergeming. Saudara, Sayyidina Husain memegang teguh ajaran datuknya, ajaran kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Husain mulai ditekan, diintimidasi, diancam. Kalau sampai Sayyidina Husain tidak melakukan baiatnya, mendukung kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, maka Sayyidina Husain akan dilarang mengajar di mana-mana tempat di mana Sayyidina Husain mengajar. Saudara, Sayyidina Husain tidak peduli, Sayyidina Husain tidak mundur. Saudara, Sayyidina
Sayyidina Husain tetap tegar dan sabar untuk memegang teguh bahwasanya Yazid tidak pantas untuk menjadi khalifah. Yazid tidak layak untuk memimpin kepemimpinan umat Islam yang dimana masih banyak yang pantas dan memenuhi kriteria saat itu, saudara. Bahkan diinformasikan 12.000 pasukan yang ada di Irak, yang ada di Karbala, yang menyatakan sumpah setia kepada Sayyidina Husain, sehingga Sayyidina Husain merasa bahwa Sayyidina Husain sudah memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikapnya di hadapan pemimpin yang lalim dan zalim. Dan itu tidak dimiliki para sahabat yang lain, saudara. Para sahabat yang lain saat itu tahu Yazid ini gak pantas menjadi penguasa, tapi mereka tidak memiliki dukungan seperti Sayyidina Husain, sehingga Sayyidina Husain memberikan sikapnya karena beliau tahu bahwasanya Yazid bukan pemimpin yang layak. Beliau mendapatkan dukungan 12.000 tanda tangan dari tokoh-tokoh, dari pimpinan kabilah yang ada di Irak, sehingga tidak ada kata lain kecuali Sayyidina Husain untuk datang menyambut undangan bai'at dari pasukan yang ada di negeri Irak. Makanya saat itu Sayyidina Husain keliling kepada sahabat meminta izin, saudara, untuk jalan meninggalkan kota Madinah untuk menuju Al-Irak. Para sahabat sebenarnya tahu, saudara, bahwa orang Irak ini mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat, yang belum tentu Sayyidina Husain datang mereka akan tetap menunjukkan baiatnya, saudara. Akan tetapi para sahabat nggak mungkin menahan, karena mereka pernah mendengar ucapan Rasulullah SAW bahwa nanti di dalam Haramain Syarifain di Makkah Al-Mukarramah akan terjadi pertumpahan darah, dan beliau pun tahu Sayyidina Husain matinya pun juga akan mati dalam keadaan dibunuh, sebagaimana dalam lisannya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga para sahabat takut, saudara, kalau dengan sikapnya tersebut menjadi penyebab, termasuk Sayyidina Husain pun sendiri, beliau tahu kalau beliau akan wafat, sehingga beliau tidak menginginkan Al-Haramain Syarifain tumpah darahnya berada di kota Makkah dan Madinah. Sehingga Sayyidina Husain memilih keluar dari kota Madinah menuju ke kota Irak, negeri Irak, nggak lain nggak bukan. Kenapa? Karena Sayyidina Husain sudah dalam tanggung jawab kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk jihad fisabilillah melawan penguasa yang zalim. Berarti saya mau tanya, sikap Sayyidina Husain kira-kira benar atau salah? Jawab yang keempat, benar atau salah? Benar atau salah? Kenapa perlu ini saya tekankan, saudara? Karena ada pemikiran-pemikiran nawasib yang menyalah-nyalahkan Sayyidina Husain, yang menyalah-nyalahkan Sayyidina Husain. Kenapa mesti Sayyidina Husain keluar? Ini semakin menunjukkan, saudara, Sayyidina Husain orang yang gagah berani. Orang yang gagah berani. Sayyidina Husain dan Ahlul Baitnya dengan gagah berani berada di garda terdepan untuk membela agama Allah, untuk membela sunnahnya Rasulullah. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya Ahlul Bait Nabi adalah garda terdepan di dalam menjaga daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini percis seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslimnya, bagaimana Nabi mengatakan, aku meninggalkan 2 pusaka. Aku tinggalkan 2 pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap 2 pusaka tersebut, lan tadillu bihi abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran. Ulama mengatakan kalau sudah disebut Al-Quran, maka otomatis masuk dalamnya As-Sunnah. Karena Al-Quran gak akan bisa menjadi jelas, gamblang, terang dipahami kecuali diiringi berbandingan dengan As-Sunnah. Karena As-Sunnah bayanan turjumanan lil Quran, sehingga maknanya Al-Quran was Sunnah, saudara. Yang kedua, pusaka itra al-baiti, itrati ahla baiti, yaitu keluarga. Sehingga keluarnya Sayyidina Husain merupakan bentuk representatif
seluruh keturunannya Rasulullah dan para pecintanya keturunan Rasulullah untuk senantiasa menjaga Al-Quran, menjaga As-Sunnah, untuk menjaga agama Allah agar tidak dinistakan, agar tidak dinodai, agar tidak dihinakan, saudara. Sehingga momentum daripada gugurnya Sayyidina Husain harus dinilai, harus diambil. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah ibrah, ambil pelajaran dari segala peristiwa yang terjadi bagi orang-orang yang berakal. Karena kenapa saudara? Banyak di kalangan beberapa kawan-kawan kita di kalangan Syiah yang melarang untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram nih hari ini disunahkan kita berpuasa. Sebagian kalangan nolak puasa tanggal 10 Muharram, saudara. Dengan dasar apa? Karena hari ini 10 Muharram hari yang penuh dengan duka dan duka, saudara. Sayyidina Husain dibantai beserta keluarga. 72 keluarga Nabi dibantai kecuali beberapa zuriat Nabi yang perempuan, termasuk yang laki seperti Ali Zainal Abidin dari keturunan Sayyidina Husain dan beberapa keponakan dari Sayyidina Husain yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Hasan, yang karena mereka inilah keturunan Nabi sampai detik ini masih ada di atas muka bumi. Alhamdulillah. Mereka mengatakan, mereka mengkritisi, kenapa mesti berpuasa di tanggal 10 Muharram? Padahal di tanggal ini Sayyidina Husain dibantai, dibunuh beserta keluarganya bersama keluarga Ahlul Baitnya. Saudara, bahwasanya sunnahnya berpuasa tanggal 10 Muharram itu disunahkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Disunahkan oleh Nabi. Peristiwa Karbala itu jauh setelah Nabi sunahkan puasa ini, sehingga peristiwa Karbala tidak menjadi legitimasi untuk membatalkan sunnah puasa. Justru dengan berpuasa 10 Muharram kita lebih bisa untuk merasakan, mengilhami, mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi di peristiwa Karbala. Artinya apa? Bukan dengan cara meratapi peristiwa Sayyidina Husain dengan ratapan, enggak. Itu dilarang dalam syariat. Bahkan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya Bughyatul Mustasyidin mengutip fatwanya Habib Abdullah bin Yahya yang mengkritisi perilaku perayaan 10 Muharram di wilayah India dan Indonesia yang melakukan satu acara muharraman yang dikenal dengan acara Ya Husain, dengan memukul-mukul dadanya, memukul-mukul kepalanya, bahkan melukai fisiknya dalam rangka meratapi peristiwa 10 Muharram. Beliau mengatakan ini bagian daripada kabair, bagian daripada dosa besar, karena meratapi satu peristiwa pembunuhan itu merupakan satu bukan ajaran Islam, saudara. Meratapi bukan ajaran syariat Islam, bahkan itu merupakan minal kabair. Na'udzubillah min. Fatwa ini dikutip dalam kitab Al-Bughyatul Mustasyidin, saudara. Tapi nggak begitu juga. Ada sebagian kalangan yang satu sedih, yang satu bahagia karena Sayyidina Husain dibantai. Bahkan masih dalam kitab yang sama, Abi Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustasyidin mengatakan bahagia terhadap terbunuhnya cucunya Rasulullah SAW yang merupakan kebanggaannya Sayyidatina Fatimah, kebanggaannya Sayyidina Ali, raihanatu Rasulullah SAW, sama saja dia membenci apa yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Dia senang dengan pembantaian cucu darah dagingnya Nabi. Bahkan ini dosanya jauh lebih besar. Bahkan di dalam fatwa tersebut dikatakan min akbaril kabair, termasuk daripada kabair. Na'udzubillah min. Artinya apa? Pertanyaannya, apakah boleh merayakan Asyura? Jawabnya boleh. Tinggal dengan cara apa kita merayakan, yaitu dengan berpuasa. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Puasa, saudara. Puasa 10 Muharram
karena puasa tanggal 10 Muharram itu pahalanya menghapus dosa 1 tahun ke belakang. Saya mau tanya, kalau puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun ke belakang, kira-kira untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Puasa 1 hari sudah menghapus dosa 1 tahun penuh. Maka dianjurkan hari ini puasa. Kira-kira siap nggak puasa? Siap. Tanya puasa lemes jawabin. Siap. Puasa 1 hari ngapusin doa 1 tahun, dosa 1 tahun sudah. Puasa 10 Muharram jangan sampai enggak, yang bisa yang nggak ada udzur puasa jangan sampai enggak sayang. Nah, kalau yang berpuasa 10 Muharram dianjurkan sebagaimana dalam riwayat tatkala Nabi pergi ke Madinah saat itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa juga, karena memang puasa Muharram ini merupakan syariah man qablana, syariatnya umat sebelum kita. Dulu sebelum kita disyariatkan puasa Ramadan, dulu sahabat Nabi itu wajib puasa Muharram. Kenapa? Karena para nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Kenapa? Ketika orang Yahudi ditanya kenapa berpuasa tanggal 10 Muharram, jawabnya karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Makanya Nabi mengatakan kami lebih utama untuk merayakan itu. Kemudian Nabi menambahkan dan berazam, kalau saya masih hidup saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram Tasu'ah yang kemarin. Nah, kalau memang sunnahnya ini namanya sunnah azmiyah, sunnah yang Nabi azamkan walaupun tahun yang akan datangnya Nabi belum sempat melaksanakan karena Nabi wafat sebelum daripada melaksanakan hal tersebut, saudara. Artinya apa? Nabi kasih sunnah kepada kita. Memang dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Al-Imam Ar-Ramli mengatakan kalau puasa 10 Muharram diifratkan 10 Muharram saja itu hukumnya makruh. Makanya disunahkan puasanya kalau nggak Tasu'a dan Asyura 9 10 Muharram. Kalau nggak bisa, misalkan udah kekalang tadi nggak puasa hari ini dan puasa besok, biar puasanya nggak sama seperti puasanya orang Yahudi. Itu kalau bagi yang semangat. Ada yang kata, Beb, kayaknya berat kalau 2 hari puasanya, mau 1 hari nggak apa-apa. Dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa bihi, nggak ada masalah puasa 10 Muharram saja. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tanggal 10 Muharram jadikan momentum kita untuk menjadi para pembela-pembela Allah. Jadikan peristiwa gugurnya Sayyidina Al-Husain dengan keluarga Nabi, dengan ahlul baitnya yang senantiasa membela walaupun harus menumpahkan darah dan nyawa untuk senantiasa jaga Allah, jaga agamanya, jaga syariatnya. Kira-kira umat Islam siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga Al-Quran, siap jaga As-Sunnah, siap jaga syariat. Takbir, takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. 10 Muharram momentum bersejarah. Tadi kita bisa isi yang pertama dengan puasa. Yang kedua disunahkan juga tanggal 10 Muharram, yaitu tausi'atul iyal, meluaskan kepada keluarga kita. Maksudnya meluaskan apa? Meluaskan rezeki. Bapak biasanya ngasih uang belanja 1 hari 100.000 ke istri, tambahin nolnya 1 jadi 1 juta. Bu, setuju nggak Bu? 100.000 jadi 1 juta, setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Setujunya semangat banget loh. Emangnya kenapa meluaskan rezeki tanggal 10 Muharram? Nabi yang sampaikan, saudara, Allah akan luaskan rezekinya 1 tahun penuh. Amin ya Rabbal. Jadi
biasa orang tua ngasih jajan anaknya 10.000, tambahin nolnya 100.000. Amin. Amin. Masih duit belanja 100.000, tambahin nolnya 1 jadi 1 juta. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Niatnya memperluas daripada rezeki. Itu amalan kedua yang diamalkan sebelum Muharram. Ada amalan lainnya saudara. Ini amalan yang memang dikerjakan walaupun banyak dikritisi dari dasar dalilnya. Ada yang mengatakan dasar dalilnya dhaif, ada yang mengatakan dasar dalilnya palsu. Akan tetapi kalau hadisnya dhaif, maka dalam fadhailul amal ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah masih mengizinkan untuk menjadikan dalil. Walaupun hadis dhaif nggak bisa untuk jadi dasar dalam akidah dan hukum, tapi dalam fadhailul amal, amalan-amalan keutamaan amalan masih boleh. Nah dari hadis-hadis dhaif tersebut maupun dari ru'ya al-manamiyah para alimul ulama, ada yang menganjurkan selain tadi yang pertama puasa dan tausiatul iyad yang sumber dasar dalilnya bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki sumber dalil yang kuat. Ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini amalannya simpel saudara. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Berapa kali? Berapa kali? Yang dibaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang mengamalkan ini pada tanggal 10 Muharram, maka dia akan dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak dia sukai selama 1 tahun. Amin ya Rabbal. Begitu juga dia biasanya santri nih, ini mesti ngamalin nih kalau yang ini. Ada amalan itu mandi al-ightisal. Santri biasanya jarang mandi, betul? 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 Alasannya biar nggak kena hukum. Khusus 10 Muharram lu mandi, jangan nggak mandi. Mandinya pakai niat buat menghormati 10 Muharram. Karena dengan niat tumayyiz bainal 'adah wal ibadah. Niat bisa membedain antara kebiasaan dengan ibadah. Mandinya sama, nggak beda, cuman yang membedain niat. Cuman niatnya lu nggak usah pakai teriak-teriak, aku niat mandi buat Asyura, nggak juga. Niat aja udah dalam hati, saya mandi untuk niat Asyura. Habis mandi pakai celak mata, tahu nggak celak mata? Al-iktihal, sifat pakai celak mata itu juga dianjurkan tanggal 10 Muharram. Kemudian bagi yang punya rezekinya yang luas, untuk memberikan santunan bagi anak-anak yatim dan mengelus kepalanya, karena dalam riwayat 1 helai rambutnya anak yatim yang dielus di hari 10 Muharram maka akan meningkatkan derajat daripada orang tersebut. Ada yang nanya, Habib, kalau anak yatimnya botak naik derajat tapi kagak? Ada aja lu nanya lu. Mau botak nggak botak, tetap itu satu amalan yang dianjurkan, yang tetap akan meningkatkan daripada derajat orang yang memberikan keluasan bagi anak yatim. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Begitu juga ziaratul ulama, ziaratul aulia, silaturahim. Kemudian kalau ada yang berantem, yang nggak akur, baik kawan ataupun saudara, untuk mengislah juga afdal pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena hari ini hari dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakin doa. Khusus nih 10 Muharram nih doain khusus buat imam besar kita lah Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya Rabbal. Jangan mentang-mentang Habib Rizik udah bebas, ngapain Habib didoain? Gak usah doain lagi. Jangan, doain terus. Habib Rizik baru pembebasan bersyarat, saudara. Maksudnya bebas bersyarat apa? Nggak boleh keluar kota kecuali dapat izin. Jadi nggak bisa tuh
ke Pelabuhan Ratu, nggak bisa tuh ke Jawa Barat, nggak bisa ke Banten. Kenapa? Karena bebasnya masih bebas bersyarat, belum bebas murni. Ini kira-kira orang Cianjur kangen nggak sama Habib Rizik? Rindu tidak dengan Habib Rizik? Rindu atau tidak? Doain. Ini bebas bersyaratnya sampai 2024. Jadi ini urusannya urusan bab politik, bukan bab hukum. Karena mereka takut khawatir kalau imam besar dibebaskan bebas yang normal biasa, itu berbahaya buat mereka. Makanya kita doain biar imam besar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan ini tanggal 10 masukin doa kita dalam sujud kita, dalam niat kita. Wabil khusus kalau yang puasa Muharram, waktu buka puasa itu minal mustajabati da'wah. Jadi ketika batalin makan kurma, lu batalinnya jangan makan gorengan. Makan gorengan sama kolak lu. Dapat sunahnya. Batalin pakai kurma 1 biji. Minum air putih, itu sunnah. Nah habis itu baru baca itu Allahumma laka sumtu. Nah di situ doa mustajab. Doain, masukin doa buat imam besar kita. Yang pertama, yang kedua doain juga buat Habib Bahar bin Smith. Beliau kemarin baru dituntut 5 tahun penjara. Kemarin sudah pleidoy, sudah pembelaan dari jaksa pembela maupun dari beliau sendiri. Tinggal menunggu hari vonis. Doain mudah-mudahan vonisnya Habib Bahar bin Smith, vonisnya bebas murni. Amin ya rabbal. Dan juga banyak, ada Haji Munarman, ada Ustadz Edi Mulyadi, ada banyak tokoh-tokoh Al-Habib Muhsin Al-Habsyi yang ada di Makassar. Seluruh para aktivis yang sedang terzalimi, yang hak-haknya sedang dikebiri, kita doain mudah-mudahan para pejuang Islam yang ada di Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangannya dimenangkan, musuh-musuhnya dihancurkan. Wabil khusus semua dalam KM50 yang membantai 6 pengawal imam besar, yang sebagaimana dalam berita mereka selain dibunuh dan diduga dibantai terlebih dahulu, mudah-mudahan dari eksekutor otaknya yang memiliki saham terhadap pembunuhan, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan dengan kehancuran mereka menjadi sebab kemenangan umat Islam, kemenangan para ulama yang istiqamah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang berkah. Di kemenangan di HUT yang ke-77 ini, mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang bebas dari para koruptor, negara yang bebas dari para penista agama, negara yang bebas dari keraman oligarki. Amin ya rabbal. Baca suratul Fatihah, kita niatkan apa yang kita niatkan ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Begitu juga niat-niat hajat-hajat kita yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan ini dikirimkan menjadi sebab orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Dan mudah-mudahan semua hajat kita yang ada, wabil khusus para ulama kita, dan mudah-mudahan pondok pesantren Miftahul Absar menjadi pondok pesantren yang makmur, yang berkah, yang melahirkan para ulama al-sulaha al-mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah wa ala man wa imamuna al-akbar Khalil Muhammad Rizq bin Husain Syaqo ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kita bacakan surat Al-Fatihah yang terakhir untuk peringatan haul Bapak Kiai Haji Sarbini bin Haji Mukti dan Ibu Hajah Mursidah bin Haji Ma'mun, serta tasyakuran khitanan Muhammad Izzuddin Al-Aziz, yang mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini sahibul haul, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisi Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan juga yang dikhitan Muhammad Izzuddin Al-Aziz dijadikan anak yang berkah, anak yang soleh, yang manfaat hidupnya dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah wa ala man wasala bi syarril Fatihah.
Waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatannya sampai akhirnya kita sangat larut. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali dikumpulkan bersama datuk kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.